bertemu lagi dengan saya, Laurensius Hardiman. Terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa tetap menonton video ini terkait perkuliahan dengan topiknya adalah kontrak atau perjanjian sewa-menyewa. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pertama pengertian tentang perjanjian sewa-menyewa, yang kedua terjadinya sewa-menyewa, yang ketiga bentuk kontrak sewa-menyewa, yang keempat hak dan kewajiban para pihak, yang kelima risiko perjanjian sewa-menyewa, yang keenam gangguan dari pihak ketiga, dan yang ketujuh kontrak jual beli tidak memutuskan sewa-menyewa. Nah, baiklah, pada kali ini kita masuk pada bahasan pertama, pengertian sewa-menyewa. Sewa-menyewa adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya untuk memberikan kenikmatan dari sesuatu barang selama waktu tertentu dengan pembayaran sesuatu harga atau sesuai dengan harga yang oleh pihak terakhir disanggupi pembayarannya dengan adanya terjadinya persetujuan. Nah, hal ini masuk dalam pasal 1548 KUH Perdata. Nah, kita masuk pada pembahasan selanjutnya. Terjadinya perjanjian kontrak sewa-menyewa. Sewa-menyewa merupakan perjanjian konsensual. Artinya, perjanjian sudah sah mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur-unsur pokoknya berupa barang dan harga. Nah, itu tadi. Kemudian kita masuk kepada bentuk perjanjian atau kontrak sewa-menyewa. Nah, walaupun perjanjian atau kontrak sewa-menyewa adalah suatu perjanjian konsensual, namun oleh undang-undang diadakan perbedaan dan akibat-akibat antara sewa tertulis dengan sewa lisan. Pertama, sewa-menyewa tertulis. Hal ini menjelaskan maka sewa berakhir demi hukum atau otomatis apabila waktu yang sudah ditentukan habis. Jadi waktu kontraknya itu sudah selesai gitu, sesuai dengan tenggat waktu. Contoh 4 Januari sampai dengan 4 Januari 2020 sampai dengan 4 Januari 2021. Otomatis di tanggal 5 Januari 2021 kontrak tertulis tadi sudah habis. Maka tanpa diperlukan sesuatu pemberitahuan terlebih dahulu. Karena memang kontraknya itu hanya berlaku pada 4 Januari 2020 sampai dengan 4 Januari 2021 untuk sewa-menyewa. Apakah itu sebuah ruko, kos-kosan, ataupun sebuah rumah. Nah, kemudian sewa-menyewa tidak tertulis atau secara lisan. Sewa tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan apabila adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Nah, dalam jangka waktu yang layak dan mengindahkan kebiasaan setempat. Jika tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu, dianggap sewa diperpanjang untuk waktu yang sama. Nah, itu dia. Kemudian kita masuk dalam pembahasan kewajiban-kewajiban dan hak-hak para pihak. Nah, kewajiban pihak yang menyewakan. Pertama, menyerahkan barang yang disewakan. Yang kedua, memelihara barang yang disewakan hingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan termaksud. Yang ketiga, memberikan jaminan atas kenikmatan atau ketentraman dari barang yang disewakan. Nah, kemudian kita masuk kepada kewajiban dari penyewa. Kewajiban penyewa memelihara rumah yang disewa sebagai bapak rumah tangga yang baik. Kemudian, membayar harga sewa pada waktu yang sudah ditentukan. Kemudian yang ketiga, bila yang disewakan rumah kediaman, maka ada kewajiban untuk mengisi rumah tersebut dengan peralatan. Kemudian kita masuk kepada hak penyewa. Hak penyewa itu pertama, hak menikmati dengan tentram barang yang disewakan selama berlangsung persewaan. Kemudian, hak menerima barang yang disewakan dari pihak menyewakan. Nah, kemudian kita masuk pada hak yang menyewakan. Nah, hak menyewakan ini memperoleh harga sewa pada waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Oke, kita masuk pada pembahasan selanjutnya. Risiko kontrak atau perjanjian sewa-menyewa. Menurut pasal 1553 KUH Perdata, dalam kontrak sewa-menyewa, risiko mengenai barang yang disewakan, risiko itu dipikul oleh si pemilik barang, yaitu pihak yang menyewakan. Ingat ya, risiko dipikul oleh si pemilik barang, yaitu pihak yang menyewakan. Kemudian kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu gangguan dari pihak ketiga.
Apabila selama waktu sewa, penyewa dalam pemakaian barang yang disewakan diganggu oleh pihak ketiga berdasarkan atas suatu hak yang dikemukakan oleh orang pihak ketiga, maka dapatlah penyewa menuntut dari pihak yang menyewakan agar uang sewa dikurangi secara sepadan dengan sifat gangguan tersebut. Jadi mungkin ada pihak ketiga yang mungkin berhubungan dengan pihak penyewa, akhirnya membuat si pihak penyewa itu tidak yang menyewakan yang menyewakan akhirnya tidak nyaman, akhirnya terjadi gangguan-gangguan yang lain. Maka pihak yang menyewa kepada penyewa bisa meminta ganti kerugian. Nah, begitu. Apabila pihak ketiga sampai menggugat penyewa di muka pengadilan, maka penyewa dapat menuntut agar pihak yang menyewa ditarik sebagai pihak dalam perkara perdata untuk melindungi penyewa. Jadi, tidak serta-merta pihak penyewa itu langsung dituntut oleh pihak ketiga, tetapi dia harus kembali lagi kepada pihak yang menyewakan. Begitu ya. Nah, kemudian kontrak jual beli tidak memutuskan sewa menyewa. Nah, dengan dijualnya barang yang disewa, anggaplah sebuah ruko, maka suatu kontrak persewaan yang dibuat sebelumnya tidaklah dapat diputuskan, kecuali apabila telah diperjanjikan pada waktu penyerahan barang. Hal ini termasuk dalam pasal 1576 KUH Perdata. Ketentuan ini bermaksud untuk melindungi pihak penyewa terhadap pemilik baru apabila barang yang sedang disewanya dipindahkan ke lain tangan, dengan mengingat perkataan akan dijual dalam pasal tersebut di atas yang saya jelaskan tadi adalah tidak terbatas pada kontrak jual beli saja, namun juga meliputi lain-lain perpindahan hak milik seperti tukar-menukar, penghibahan, pewarisan, dan alih-alih lainnya. Jadi sekian perkuliahan pada hari ini terkait kontrak ataupun perjanjian sewa menyewa. Semoga dapat dipahami. Jika ada pertanyaan ataupun pernyataan ataupun tanggapan, silahkan disampaikan pada kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini.